Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini dari buku yang berjudul Istiqomah, konsekuen dan konsisten menetapi jalan ketaatan, yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Dan bahasan kita di sore hari ini masih berkaitan dengan istiqomah lisan. Bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam berucap, artinya apa yang kita sampaikan, kita ucapkan itu tetap membawa manfaat bagi kita semuanya. Apa yang kita ucapkan itu akan mendapatkan pahala, tidak sebaliknya. Nah, kita bacakan perkataan dari Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan lisanuhu al-khair illa ra'aituhu kadzalik fi sa'iri amalihi. Tidaklah aku melihat seseorang yang lisannya itu berada di atas kebaikan, melainkan aku melihatnya itu juga baik pada seluruh amalnya. Jadi di sini Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala menjelaskan kalau seseorang itu terbiasa mengucapkan ucapan yang baik, maka umumnya seluruh amalnya, perbuatannya itu juga baik. Karena terkadang kita melihat atau menilai seseorang ini nanti orangnya baik apa tidak, ya tatkala ketika berbicara dengannya. Ketika berbicara, ya dia itu suka teriak apa tidak. Ketika diajak bicara, ucapannya itu kasar apa tidak, maka itu juga secara umum bisa ia berpengaruh pada seluruh amal perbuatannya. Bagaimana juga diungkapkan, ya lisan itu ya penerjemah hati, atau cermin dari hati. Apa yang ada di dalam hati seseorang biasanya akan terucap. Awalnya mungkin bisa menyembunyikan, namun karena seringnya dia memiliki hati yang buruk, akhirnya keceplosan membicarakan apa yang dipendam selama ini. Kalau apa yang ada di dalam hatinya baik, maka insya Allah yang terucap juga baik. Tapi kalau yang di dalam hatinya itu buruk, baik itu berkaitan dengan dia ujub dari hatinya, atau dia mencela orang lain, merendahkan orang lain dari hatinya, kalau itu terus dilaksanakan atau dilakukan, biasanya akan ya keceplosan tadi dengan lisannya atau ucapannya. Demikian pula banyak nas yang mendorong untuk menjaga lisan dan meluruskannya sesuai dengan perintah Allah. Di dalam surat Qaf ayat yang ke-18 Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan
di sisinya ada malaikat yang selalu siap untuk mencatat, baik itu ucapan yang baik atau ucapan yang buruk, selalu ada malaikat yang mencatat kemanapun kita pergi. Walaupun ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wa surah, sesungguhnya para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang ada gambar makhluk hidup dan juga anjing. Maka di situ para ulama menjelaskan adalah malaikat rahmat. Tapi kalau malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, ya tetap akan bisa mencatat. Mencatatnya ya tidak harus berada di sisi kita atau di samping kita, bisa jadi dari luar rumah pun juga bisa. Ya mereka juga mengetahui apa yang kita lakukan. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala juga lebih mengetahui lagi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tentu ketika menyuruh malaikatnya untuk mencatat, bukan berarti Allah itu tidak mampu, bukan berarti Allah itu tidak mengetahui. Meskipun di kamar yang gelap, listriknya lagi mati, tidak ada seorang pun yang mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala pasti bisa melihat dan mengetahuinya. Dan juga fungsi malaikat kok masih dicatat oleh malaikat. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah yang mengetahui. Tentu hikmahnya ya sangatlah ya banyak. Yang jelas kita tidak boleh mengatakan Allah itu butuh kepada malaikat sehingga menyuruh malaikat untuk mencatat karena Allah tidak mampu melihat, dan tidak mungkin, karena Allah itu maha mengetahui. Namun yang jelas itu semuanya justru menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah. Allah berhak menyuruh siapa saja, berhak untuk menyuruh para malaikat. Berarti ini menunjukkan kekuasaan Allah. Dan juga dengan adanya catatan itu, nanti di hari kiamat, di yaumul hisab, seluruh makhluk hidup, seluruh manusia kan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dimintai pertanggungjawaban, maka akan ditunjukkan catatan-catatan amalnya. Ini loh buktinya. Dulu kamu di dunia seperti ini. Atau seorang juga mendapatkan pahala, ini buktinya. Karena sudah melaksanakan berbagai macam ibadah. Jadi sudah tidak ada alasan lagi nanti bagi ahli maksiat untuk mengelak, untuk menghindarkan diri dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti catatannya itu semuanya akan ditunjukkan di hari kiamat. Nah, kalau dalam kehidupan catatan masuk kerja absensinya hilang misalkan, kalau absensinya di sistem dirusak, ya mungkin masih bisa ya. Pegawai-pegawai yang nakal merusak sistem misalkan, sehingga ya nanti gak ketahuan dulu pernah bolos, pernah telat berapa kali, CCTV-nya tidak diaktifkan, ya mungkin bisa. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat nggak bisa semuanya, karena malaikat itu ya sangat jeli ketika menulis semua amal perbuatan kita semuanya. Nah, di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa semua ucapan manusia akan dihisab. Maka semua ucapannya itu ada malaikat yang mengawasinya dan selalu hadir untuk menulisnya, baik perkataan itu baik maupun buruk. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Aku menjamin sebuah istana yang terdapat di taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Dan di sini untuk siapa? Rumah yang sudah dijaminkan, bahkan istana yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Yaitu bagi siapa saja
yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Karena tahu kalau dia dengan berdebat, biasanya orang yang didebat itu tidak akan mau kalah meskipun sebenarnya dia itu salah. Apalagi sekarang zaman medsos ya, apa saja bisa dibantah. Ada yang share di grup WhatsApp misalkan, dibantah meskipun model kopas dari Google atau dari ChatGPT, yang penting bisa membantah. Nah di sini, apalagi kalau melihat yang di debat ya memang tidak ada keinginan mencari kebenaran yang sudah kelihatan misalkan, maka yang seperti itu hendaknya ditinggalkan. Meskipun kita tahu bahwasanya orang yang menyebarkan syubhat tadi ya jelas-jelas salah, dan kita mungkin bisa membawa dalil-dalil yang ya kuat. Tapi kalau memang itu sudah debat, apalagi kalau debat ya kusir ya, dia sudah pakai apa namanya ya, menang-menangan lah. Kalau seperti itu tidak usah didebat. Dan sebenarnya perdebatan yang paling susah yang jangan diteruskan kalau meskipun kita tahu benar dan kemungkinan ini akan kalah. Kira siapa yang paling susah didebat? Orang bodoh. Masih ada lagi? Masih ada lagi yang jangan antum debat meskipun antum benar. Siapa? Istri. Iya benar ibu. Jadi kalau bagi bapak-bapak ini ya, jadi kalau sudah lawan debatnya istri, lebih baik diam, selamat insya Allah. Ya, meskipun sudah tahu istrinya itu salah, suaminya itu benar, ya udah nggak usah debat. Ya ini semua juga berlaku bagi ibu-ibu, bagi para istri ya, kalau suaminya marah ya jangan debat. Tapi umumnya suami tetap kalah biasanya. Lebih baik mengalah daripada ada masalah di belakangan. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba. Dan aku pun juga akan menjaminkan sebuah rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta, wa in kana mazihan, meskipun itu hanya bercanda. Jadi di sini masa bercanda pun juga diatur menurut syariat. Hukum asalnya bercanda itu ya boleh-boleh saja. Karena Rasulullah SAW pun juga biasa bercanda. Artinya ya tidak ya kaku-kaku amat. Tapi Rasulullah pun juga biasa ya bercanda dengan ya sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah pernah mengatakan, inilah amzah wa la aqulu illa haqqa. Sesungguhnya aku itu ya juga terkadang bercanda dan tidaklah aku mengatakan kecuali yang benar. Jadi ketika ya bercanda ya harus ya jujur. Liman tarakal kadhib, itu bagi siapa saja yang meninggalkan ya dusta. Kita semuanya juga mengetahui dusta akan mengantarkan pelakunya ke dalam api neraka. Iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah perbuatan dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan fujur, perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa ini akan mengantarkan kepada api neraka. Dan ciri seorang mukmin, dia tidak akan berdusta. Rasulullah sendiri juga mengatakan al-mu'min la yakdzib. Mukmin itu tidak berdusta. Ini akhlak mulia yang dijaga oleh agama Islam, yang pada asalnya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, mereka pun juga menjaga kejujuran. Ya, meskipun mereka punya dosa besar, yang paling besar yaitu kesyirikan, namun di sisi yang lainnya mereka ada kebaikan, yaitu mereka itu tidak suka berdusta. Meskipun ada tetap suka bunuh orang, tapi kalau masalah dusta itu ya termasuk aib yang besar bagi orang-orang jahiliyah. Nah di sini meskipun dia bercanda tadi, wa bi baitin fi a'lal jannah
liman hassana khuluqahu. Dan aku juga menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa saja yang memperbaiki akhlaknya. Jadi akhlaknya baik, maka akan dijamin surga yang paling tinggi. Ini menunjukkan erat kaitannya akhlak ya dengan ketakwaan, dengan surga, bahkan akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Tentu di sini apabila seorang itu yang memiliki akhlak yang baik, dia adalah orang yang beriman. Karena kalau orang yang musyrik misalkan atau non muslim, ya meskipun kelihatannya baik sama tetangga, dia memiliki satu sisi akhlak yang baik, tapi dia tidak memperhatikan akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak beriman, maka akan percuma seluruh amal ibadahnya. Namun di sini kalau orang sudah masuk dalam agama Islam, dia seorang mukmin, lalu memperbagus akhlaknya kepada sesama manusia, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman selalu menjaga lisannya, ia berkata baik atau diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, di sini Rasulullah SAW mengawali dengan jumlah syartiyah atau kalimat syarat. Kalau benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka konsekuensinya harus melakukan ini. Atau makna yang lainnya, seandainya kalian tidak berkata yang baik, maka keimanan tidaklah sempurna. Jadi orang yang tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga ucapannya, setiap kali ngomong itu pasti nyinggung orang lain, atau menggunjing orang lain, merendahkan orang lain, meskipun dia mengaku sebagai seorang mukmin, itu diantara tanda kurangnya iman. Karena konsekuensi dari keimanan di sini dia harus falyakul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik. Jadi orang itu kalau mau berbicara harus dipikir terlebih dahulu. Meskipun kebanyakan orang banyak bicara tanpa mikir, nanti minta maafnya belakangan. Yang penting komentar dulu, yang penting ngomong dulu, nggak pakai mikir nanti akibatnya seperti apa. Ya baik itu ya tadi di medsos, bahkan di rumah tangga, kalau lagi marah, lagi tersinggung, pokoknya mengucapkan ucapan yang tidak dipikir terlebih dahulu, yang akhirnya malah menyesal kemudian. Nah, di sini ketika seorang yang memikirkan terlebih dahulu, nanti berdampak yang baik atau tidak, atau sebaliknya berdampak yang buruk. Kalau setelah dipikir dia nanti berbicara malah menyinggung orang lain atau malah merendahkan orang lain, fal yaskut aw liyasmut, maka hendaknya dia itu diam. Hingga di sini diamnya itu akan mendatangkan ya faedah bagi dirinya, atau minimal tidak menyakiti orang lain. Ini beda juga keadaannya kalau misalkan ada anak ya apalagi anaknya sendiri melakukan suatu ya kenakalan, maka kemudian orang tuanya malah diam. Ya, diamnya bukan pada ya tempatnya, harus dinasihati, harus diingkari, harus dicegah, bahkan bisa jadi ya harus dihukum dengan hukuman yang mendidik. Itu kalau kondisi ya tertentu. Tapi hukum asalnya ketika kita mau berbicara, kita ya harus memikirkan terlebih dahulu, kira-kira ya bermanfaat apa tidak apa yang diucapkannya nanti. Maka perintah untuk berkata baik dan diam dari perkataan yang tidak baik atau sia-sia.
Jadi ada kalanya perkataan itu baik sehingga diperintahkan untuk diucapkan, dan ada kalanya perkataan itu tidak baik dan sia-sia sehingga diperintahkan untuk diam darinya. Nah, makna dari ucapan di sini juga masuk di dalamnya ya tulisan. Karena Alkitab lakum maqama al-kalam, yaitu tulisan itu menempati kedudukan ucapan. Artinya apa yang kita tulis yaitu sama dengan apa yang kita ucapkan. Ketika Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Maka masuk di dalamnya adalah tulisan. Jadi apa yang kita tulis itu pun juga malaikat akan mencatatnya sebelum kita berkomentar di Facebook, di Instagram, di grup WhatsApp. Nah, kira-kira ini ada manfaatnya apa tidak? Atau malah bikin tambah rusuh misalkan, tambah gaduh grup itu, atau di dunia medsos misalnya. Itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Kalau memang itu dirasa tidak mendatangkan manfaat, ya sudah, nggak usah komentar. Jadi tidak perlu semua postingan di grup WhatsApp yang kita ikuti itu harus kita komentari. Apalagi kalau cuma sekedar yang menunjukkan eksis di pergrupan katanya, biar kelihatan paling aktif, maka tidak perlu. Sehingga kalau komentar itu ya seperlunya saja. Kalau itu kita ketahui nanti akan yang bermanfaat. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa perkataan yang tidak baik hendaknya tidak diucapkan. Lebih baik diam, kecuali jika sangat dibutuhkan. Sebab banyak berbicara yang tidak bermanfaat membuat hati menjadi keras. Ya, karena umumnya orang yang banyak ngomongnya itu cenderung tidak mau mendengar ucapan orang lain, karena dirinya ya merasa ya lebih benar. Orang yang seperti ini umumnya dia itu suka ngomong, kalau dia itu lagi ngomong nggak pengen dipotong. Sebaliknya kalau orang lain ngomong dia pasti motong. Nah, ini ada bandarnya gitu, banyak. Jadi ya memang orang cirinya seperti itu. Beda dengan orang yang memang tawadhu, nggak banyak ngomong, ketika diceritai orang lain itu nunggu sampai selesai. Ya, meskipun yang disampaikan pun berulang-ulang ataupun salah, itu nunggu sampai terakhir. Kalaupun dia berbicara dipotong orang lain pun ya sabar. Itu umumnya kadang seperti itu. Artinya tadi orang yang banyak ngomongnya, yang suka motong ucapan orang lain, dia sendiri kalau lagi ngomong itu nggak mau dipotong. Akhirnya apa? Kalaupun dia itu yang salah misalkan, maka tidak akan mau mendengarkan orang lain. Atau bahkan ketika ada orang yang salah, maka tidak memberikan kesempatan bagi orang yang salah tadi untuk klarifikasi misalkan, atau untuk menyampaikan udurnya, langsung dihukum, langsung testis dia salah misalkan. Padahal bisa jadi di situ ada ya udur kenapa dia melakukan demikian. Nah, ini yang berawal dari suka banyak berbicara tadi, berbicara yang tidak bermanfaat, berbicara pokoknya mengungkapkan isi hatinya, sehingga dia tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Dan inilah memang diantara bentuk kesombongan, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memegang lidahnya, lalu beliau berkata,
laisa syai'un minal jasadi illa yashku ila Allahil lisan ala hiddatihi. Tidak ada suatu anggota tubuh pun kecuali mereka mengadu kepada Allah tentang lisan karena ketajamannya. Ini asar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berbicara ya tentang benda mati yang berbicara. Artinya tangan nanti protes, berbicara, mengeluhkan lisan yang tidak pernah dijaga. Nah, apakah ucapan Abu Bakar ini bisa dipertanggungjawabkan? Padahal kalau Rasulullah yang berkata itu pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ini Abu Bakar, apakah benar tangan itu akan mengeluhkan lisan atau lidah, kaki pun juga demikian dan lain sebagainya? Ya karena di sini ya bisa jadi maknanya seandainya mereka bisa berbicara dan nanti di akhirat seluruh anggota tubuh itu memang bisa berbicara atau bersaksi. Tangan yang biasa kita gunakan untuk kebaikan, untuk bersedekah, untuk memegang mushaf Al-Quran misalkan, mereka pun nanti akan bersaksi bahwasanya anggota tubuh ini digunakan untuk ketaatan. Begitu pula dengan kaki, jika digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, maka kaki itu pun juga akan bersaksi. Nah, jadi yang mereka semuanya akan bersaksi. Dan makna dari ucapan Abu Bakar ini menunjukkan bahwasanya kesalahan kebanyakan manusia itu berasal dari lisannya, dari ucapannya, sehingga semua anggota tubuh itu pun akan bersaksi. Kenapa kok dimasukkan ke dalam api neraka? Ya karena ya lisannya. Sehingga seorang sahabat pun ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita nanti akan dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena lisan kita? Maka Rasulullah mengatakan, "Hal yakubun nas fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim." Dan tidaklah nanti itu manusia akan dihukum, diadab sehingga mereka menjadi terselungkup dengan wajah mereka, wajahnya sampai yang ke lantai terlebih dahulu. Illa hasaidu alsinatihim, melainkan itu disebabkan karena lisan-lisan mereka, dari ucapan-ucapan manusia. Dan kebanyakan permusuhan antara manusia dengan manusia yang lainnya, dengan saudaranya, dengan temannya, itu berawal dari lisan, dari kesalahpahaman. Itu kan dari lisan, karena ucapan. Kadang mengucapkan ucapan yang baik, nasihati dengan cara yang baik, namun salah tangkap misalkan. Atau niatnya baik, ingin menasihati, tapi dengan cara marah-marah, itu juga disebabkan karena lisan. Jadi ya memang benar apa dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga nanti banyak dari manusia itu dimasukkan ke dalam api neraka ya karena dosa lisan. Rasulullah juga pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam api neraka. Beliau mengatakan al-famu wal farj, mulut atau lisan dan kemaluan. Ini yang menunjukkan dua hal yang penting harus kita perhatikan, harus kita jaga. Jangan sampai melakukan perbuatan maksiat dari dua sumber berbahaya tadi, yaitu lisan dan kemaluan. Lalu kemudian dari Ahnaf bin Qais bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku. Jadi Umar bin Khattab di sini menasihati Ahnaf. Ya Ahnaf, man kathura dhahikuhu qallat haibatuhu. Wahai Ahnaf, barang siapa yang banyak tertawa, maka berkuranglah wibawanya. Orang kalau sudah banyak tertawa, sudah nggak akan ada yang dia takut.
disebabkan karena ya tertawa, apalagi kalau tertawa itu ya sampai ya ngakak-ngakak ya, sudah nggak ada wibawanya sama sekali. Ya Rasulullah pun ya pernah tertawa, namun tidaklah beliau tertawa kecuali dia tersenyum saja, tidak sampai ya sampai ngakak-ngakak ketawa sampai bikin sakit perut kadang. Dan tertawa pun bisa sampai nangis juga, mengeluarkan air mata karena ya tertawa. Apalagi kalau tertawanya itu sambil ngeprank orang lain, waliyadzubillah, menjahili orang lain, kemudian dia sendiri tertawa, terbahak-bahak, ya berarti dosanya tambah banyak lagi. Sudah menjahili orang lain, dia senang di atas kesedihan orang lain, maka itu malah menambah dosa. Dan Rasulullah SAW pun juga pernah mengatakan, la tuksirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Janganlah kalian itu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Ini pelawak itu apakah dikatakan mereka orang yang paling berbahagia? Ya nyatanya tidak. Justru mereka itu orang yang paling sedih di antara orang yang paling tidak bahagia. Nah, tidak sedikit dari para pelawak itu yang mengkonsumsi obat penenang, apalagi sampai ke narkoba. Artinya mereka sendiri itu yang kelihatannya zahirnya itu ingin membahagiakan orang lain, namun diri mereka ternyata tidak bahagia. Dan itu ya fakta sudah banyak terjadi di zaman kita. Dan itu semua juga tentu mungkin di antara ya tentu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mengatakan wailul lilladzi yakdzib liyudhika bihin nas atau bil qaum. Sungguh celaka bagi orang itu yang suka berbohong hanya karena ingin menjadikan orang itu tertawa. Wailul lahu, sungguh celaka, sungguh celaka. Jadi didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun tadi niatnya mungkin memang baik, menghibur orang lain, mungkin juga niatnya lain mencari nafkah di tempat itu, atau dia menganggap ya bakatnya di situ membuat orang lain bahagia. Ya memang bisa jadi yang dibuat tertawa dia ya tertawa, kemudian ya tidak tahu apakah benar-benar bahagia atau cuma ya senang pada saat itu saja. Apalagi kalau cuma ya tertawanya dengan dusta tadi. Kemarin saya ketemu dengan si A jatuh misalnya, padahal enggak. Itu tujuannya cuma menyenangkan orang lain dari supaya tertawa. Senang kalau temannya jatuh, makanya di cerita dusta. Nah itu karena seperti ini, pertama hibahnya, wibawanya itu juga akan hilang, akan ya berkurang. Tidak ada pelawak punya wibawa, tidak ada. Justru ketika ada pelawak datang, orang itu ya nggak ada yang segan, misalkan tidak ada. Ya malah ngejek juga masalah ngerjain juga. Ya karena memang sudah terbiasa seperti itu. Waman mazaha ustukhifa bihi. Dan barang siapa yang suka bercanda, di sini maksudnya tidak hanya sekedar pernah bercanda, tapi orang yang memang kebiasaannya itu suka bercanda. Ustukhifa bihi, maka dia akan diremehkan. Ya tadi karena dia sudah terbiasa dengan bercanda, main-main, nggak ada wibawanya sama sekali dan diremehkan oleh ya orang lain, tidak ditakuti, tidak disegani. Nggak ada seorang pemimpin itu suka ngelawak, itu nggak ada. Ya, kecuali kalau memang pemimpinnya badut ya, begitu ya. Tapi kalau pemimpin direktur perusahaan nggak ada yang suka bercanda. Nah, kalau suka bercanda mau hukum ya nanti malah dilawan sama anak buahnya. Wa man aktsara min syai'in 'urifa bihi. Dan barang siapa yang banyak melakukan suatu perbuatan, dia konsisten dalam perbuatan itu, maka urifa bihi, dia dikenal dengan perbuatannya tadi. Artinya kalau memang dia suka bercanda, dia dikenal dia itu ya pelawak. Bahkan kalau dia ngomong serius misalkan, maka sudah akan dianggap ya berbohong ataupun dia bercanda saja.
biasa berbohong, ada api, ada kebakaran, ada kecelakaan, tapi bohong misalkan. Nanti kalau qadarullah ada kecelakaan beneran, ada musibah beneran, dia mengatakan kepada orang lain, nggak akan ada yang percaya, karena sudah terbiasa dia itu berbohong, bercanda, suka ngeprank temennya, suka jahili temennya. Padahal nanti akan dikatakan ya benar-benar jujur, ada kebakaran misalkan. Tapi kan dari diketahui dari kebiasaannya seperti apa. Makanya kita harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Orang yang jujur dan selalu jujur, ya kalau qadarullah berbohong, ya orang lain akan percaya. Ini bukan berarti kebulan berbohong ya. Karena dia terbiasa, dia jujur. Begitu pula dengan orang yang terbiasa bohong. Ketika dia jujur, tidak akan ada yang percaya lagi. Wa man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Dan barang siapa yang banyak ngomong, maka dia akan banyak salahnya. Ya, namanya banyak melakukan perbuatan, ya pasti kemungkinan salahnya itu semakin besar. Makanya juga Rasulullah SAW mengatakan, man somata najah. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Ini hukum asalnya. Untuk ini hukum asalnya lebih baik itu diam. Tapi kalau dalam kondisi ada di musibah dan kecelakaan, kok nggak bilang-bilang? Katanya Rasulullah, man somata najah, barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Ya ada musibah ya saya diam aja biar saya selamat. Ini bukan pada tempatnya. Ini maksudnya kalau tadi ngomongnya itu bukan pada tempatnya, suka komentari apa saja, maka dia akan banyak ya salahnya. Dan kalau sudah banyak salahnya, ya nanti akhirnya minta maaf, klarifikasi di belakang, itu sudah ya banyak. Tapi sayangnya banyaknya kejadian itu tidak menjadikan ibrah bagi ya kita semuanya. Tetap aja asal-asalan ketika berkomentar, ketika menanggapi segala sesuatu. Jadi barang siapa yang paling banyak atau yang banyak ucapannya akan banyak kesalahannya. Wa man kathura saqatahu hal qalla haya'uhu. Dan barang siapa yang banyak kesalahannya akan semakin sedikit rasa malunya. Ya karena dia sudah menganggap kesalahan yang dia lakukan dan sering dilakukan itu sudah menjadi biasa atau dinormalisasi ya. Menormalisasi suatu yang kesalahan sehingga menganggap dia sudah biasa dan tidak punya ya rasa malu. Orang suka komunikasi dengan lawan jenis sering sampai ya kirim-kirim chat yang sebenarnya melanggar ya syariat. Awalnya malu-malu, akhirnya tidak punya rasa malu. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu memang tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu inginkan. Sehingga di sini orang-orang yang tidak memiliki rasa malu hanya berbuat ya apa saja, baik itu dengan ucapan ataupun dengan ya perbuatan. Tapi sekarang ya zaman ya medsos, sekarang ya sudah banyak akhwat-akhwat yang tidak punya rasa malu. Sudah pakaiannya sudah benar syar'i, tapi malah joget-joget, diupload lagi. Waliyadzubillah. Yang penting kan syar'i pakaiannya. Iya pakaiannya pun syar'i, tapi tingkah lakunya itu enggak syar'i sama sekali. Justru itu malah menyelisih syar'i atau syariat. Ya pakaian digunakan untuk menutupi aurat, menutupi rasa malunya, memang dia mengumbar rasa malunya, tidak punya rasa malu sama sekali. Nah ini perlu kita ya perhatikan, apalagi ya zaman-zaman yang sekarang Gen Z itu sudah sedikit rasa malu yang mereka miliki. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Dan barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka sedikit pula waraknya, yaitu sikap menjauhkan diri dari dosa, perkara maksiat dan syubhat. Jadi sangat berhati-hati
Memang terkadang itu perbuatan yang halal, perbuatan yang boleh. Namun karena dikhawatirkan apabila melakukannya nanti jatuh ke dalam perbuatan maksiat atau itu perbuatan yang memang tidak pantas, maka ditinggalkan. Tapi kalau dia sudah tidak memiliki rasa malu, maka sikap waroknya, kehati-hatiannya itu pun juga akan semakin sedikit. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Barang siapa yang sikap waroknya itu sedikit, maka hatinya akan mati. Artinya kalau hati seorang sudah mati, tidak peka dengan nasihat, tidak mempan apabila diingatkan dari perbuatan dosanya, dari kesalahannya. Sehingga seorang muslim apabila melakukan perbuatan dosa akan terdapat titik hitam pada hatinya. Apabila dia bertaubat mohon ampun kepada Allah, akan hilanglah titik hitam tersebut. Dan sebaliknya apabila dia melakukan perbuatan dosa yang awalnya adalah dosa kecil, lalu ditambah lagi dengan dosa kecil, titik-titik hitam semakin banyak yang ada di dalam hatinya, maka akan menjadikan hati itu semakin gelap, menjadikan semakin keras, susah untuk menerima kebenaran. Kalla barran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi dikit-dikit menganggap itu hal yang biasa, akhirnya dia terus-terusan sampai dia tidak menyadari kalau itu adalah suatu yang kesalahan yang disebabkan karena dia terus-terusan tadi berbuat dosa atau dia berbuat kesalahan. Maka hati yang awalnya dari segumpal darah menjadi hati yang lembek, yang lemah, yang lembut, itu ternyata bisa terpengaruh dengan dosa. Warnanya akan menjadi rusak, kualitasnya juga menjadi rusak disebabkan karena dosa. Nah, apakah mungkin hati akan berubah hanya karena dosa? Karena hatinya kalau dari makanan mungkin, kalau ada racun yang masuk dalam perut kemudian merusak hati, mungkin loh. Apakah dosa itu juga akan bisa merusak hati, akan bisa menutupi hati, menjadikan keras? Maka jawabannya sangat bisa. Kita ingat bahwasanya Hajar Aswad, apa artinya Hajar Aswad itu? Batu hitam. Rasulullah SAW menjelaskan Hajar Aswad ini adalah batu yang ada di surga awalnya. Nazal al-Hajar Aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Dulu Hajar Aswad ini berada di surga dan turun dari surga dalam keadaan putih, lebih putih daripada susu. Tsumma sawwadatu khotoya Bani Adam. Kemudian Hajar Aswad atau batu putih asalnya ini berubah menjadi hitam disebabkan karena dosa-dosa manusia. Batu saja itu bisa berubah warna disebabkan karena dosa manusia. Bagaimana dengan hati kita? Ya alhamdulillahnya dosa itu kalau kita melakukannya tidak langsung ada hukumannya, langsung menjol misalkan dosa maksiat 1, maksiat 2, ya kita mungkin tidak akan bisa keluar rumah kalau seperti itu sampai kita bertobat benar-benar. Tapi ini masih rahmat dari Allah, masih banyak menutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, agar kita itu mau bertobat kepada Allah. Namun intinya hati menjadi keras, tidak mau menerima kebenaran, itu di antara sebabnya karena maksiat yang kita lakukan. Dan tadi disebutkan oleh Umar bin Khattab ketika menasihati Ahnaf, dosa-dosa itu diantaranya bersumber dari lisan yang tidak bisa kita jaga. Begitu pula dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh ma 'alal ardi syai'un afqara ila tuli sijnin min lisanihi." Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan,
tidak ada sembahan yang berat diibadahi kecuali Dia, itu kecuali Allah. Tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih berhak untuk dipenjara dengan waktu yang lama daripada lisan. Artinya di sini lisan ini ya harus dipenjara. Tidak ada yang lebih layak untuk dipenjara kecuali lisan. Ya makanya di penjara di sini dia dikendalikan, tidak dilepaskan begitu saja. Orang kalau di penjara itu kan berarti dia tidak bisa melakukan aktivitas semau mereka. Harus ditahan, harus di dalam, harus terbatas lah. Ya maknanya di sini tidak ada suatu anggota tubuh yang harus kita batasi dibandingkan dengan lisan. Jadi lisan itu harus benar-benar dibatasi ucapannya, harus dibatasi apa yang keluar dari lisan. Kadang itu ya dari lisan itu kita membocorkan ya rahasia. Ya mesti ngomong ini rahasia, jangan bilang-bilang ya. Ini kan ya dosanya lisan juga ya. Jadi ya awalnya ada berita bos, tapi nggak ingin saya ceritakan lah. Soalnya rahasia. Ya sudah ngomong gitu ya, orang yang mendengarkan ya pasti penasaran. Akhirnya yang mendengar, nggak apa-apa saya aja, saya nggak akan bilang ke siapa-siapa. Akhirnya semuanya gitu, muter nanti. Ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya jadi rahasia umum ya. Ini yang bahayanya, ya saya nggak sengaja tadi cerita. Maksud cerita nggak sengaja. Peliku. Apa ngelintir mungkin masih mungkin juga nggak sampai segitunya juga ya. Jadi nggak ada orang yang nggak sengaja berbicara, kalau nggak sengaja jatuh itu yang mungkin. Ini sudah cerita, ngomong nggak sengaja, karena saking asiknya berbicara sampai saya yang ceritakan rahasia kamu tadi ya, ini bukan nggak sengaja. Kalau itu sudah kebiasaan ya, orang itu sudah kebiasaan menceritakan rahasia kepada orang lain, maka dia akan terus seperti itu. Dan kalau ada orang yang sering membicarakan rahasia orang lain kepada kita, ya hati-hati aja, kita juga akan dibicarakan rahasia kita kepada ya orang lain. Karena itu sudah menjadi penyakit tadi, sudah menjadi kebiasaan. Maka seorang muslim dianjurkan dan diperintahkan untuk berbicara yang baik dan benar. Dan hendaklah ia diam dari perkataan yang tidak baik, kotor, keji, menfitnah, menghibah, menuduh orang, melaknat. Dan hendaklah diam dari perkataan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Karena ini diantara ya dosa-dosa ya lisan itu dengan berkata yang kotor, keji, atau ya kalau istilah kita miso, kalau lagi kesinggung dikit, semua penduduk kebun binatang, penghuni kebun binatang bisa keluar. Itu enggak semua, mungkin beberapa penghuni kebun binatang disebut semuanya. Apa hubungannya? Maka di sini dia berarti telah merendahkan orang lain. Rasulullah mengatakan wallahu la yuhibbu kulla fahishin badhi. Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang suka melakukan perbuatan keji dan ucapan kotor. Itu ucapan yang buruk, merendahkan, yang misuh dan lain sebagainya, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang ucapan kotor tadi bisa menjadi awalnya mungkin sudah biasa kok di lingkungan ini, maka tetap kita menghindari ucapan-ucapan yang berpotensi menyinggung orang lain, atau ucapan-ucapan yang memang biasa digunakan untuk ucapan yang buruk, maka itu harus kita hindari, yang tidak mengucapkan ucapan tersebut. Apalagi sampai yang menfitnah, mengadu domba, atau menghibah, meskipun yang diucapkannya itu benar. Ketika dzikruka akhaka menyebut saudaramu, meskipun itu ya benar, bima yakrah, itu apa yang tidak disukai. Kalau menyebut menjuluki teman atau saudara meskipun itu benar tapi tidak disukai, itu disebut dengan ghibah. Tapi kalau menuduh
apa yang tidak dilakukan oleh orang lain, yaitu berarti dia telah berdusta. Jadi ya sama-sama tidak perbolehkan. Ya meskipun di sana ada ghibah yang perbolehkan karena ada sebabnya, entah karena yang digibai memang salah, harus segera diluruskan, harus dinasihati, atau menyebutkan kekurangan itu karena memang untuk yang membedakan, pengen cerita, kemarin ada si fulan kalau jatuh ada nama si fulan siapa? Ahmad. Yang namanya Ahmad banyak. Oh itu Ahmad yang pendek misalkan, yang paling kecil, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada sebab seperti itu maka tidak diperbolehkan. Apalagi kalau yang menuduh orang lain ya tanpa bukti atau melaknat dengan ucapan-ucapan yang buruk, ya masuk neraka nanti misalkan. Ada kalau sekedar ancaman nggak masalah, tapi kalau di sini sampai ya menuduh, apalagi sampai memastikan, nah kamu nanti akan ya masuk neraka waliyahillah, maka tidak diperbolehkan. Nah karena dulu ada Rasulullah SAW tidak ada dua orang, satunya ahli ibadah, satunya ahli maksiat. Nah, ketika ahli ibadah ini melihat orang yang suka maksiat, selalu dinasihati. Ketika dinasihati, ahli maksiat ini ya tidak mau mendengarkan nasihat, terus melakukan perbuatan maksiat tersebut. Disuruh ibadah, misalkan sholat nggak mau. Sampai yang dinasihati ya terkadang ya orang kalau sering dinasihati kadang juga sebel juga. Itu dia salah sebenarnya. Salah dinasihati nggak mau. Akhirnya kadang ya emosi juga. Sehingga berkata kepada ahli ibadah, apakah Allah itu menyuruhmu sebagai pengawas bagiku? Kemana-mana harus nasihati aku. Akhirnya ahli ibadah ya tersinggung juga gitu kan. Oh selama ini sudah nasihatnya baik-baik, ngomongnya sudah baik-baik, kok malah dikatakan yang seperti itu. Akhirnya ahli ibadah pun juga ya tersinggung. Wah, kamu akan masuk dalam neraka kalau memang kayak gitu. Akhirnya dua-duanya meninggal dunia. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya ternyata yang tadi ahli maksiat itu masuk ke dalam surga, sedangkan ahli ibadah itu dimasukkan ke dalam api neraka. Akhirnya merasa terpikir, kenapa kok demikian? Ya karena tadi ahli maksiat dia itu setelah itu bertobat kepada Allah. Lalu dia tahu, karena ketika dia berbuat maksiat dia tahu punya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertobat. Sedangkan ahli ibadah tadi dia telah mengucapkan ucapan yang dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampunimu. Dari mana dia tahu kalau Allah tidak akan mengampuni tadi? Itu kan karena lisannya tadi. Dia mengatakan kamu nanti akan masuk ke dalam api neraka, atau kamu nanti tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu Allah Maha Pengampun. Lalu ada yang mengatakan karena saking besarnya dosamu nanti kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Maka ini tentu yang dilarang adalah menvonis seseorang secara khusus, kamu tidak akan diampuni, kamu akan masuk dalam api neraka. Meskipun secara nyata kita mengetahui orang tersebut misalkan berbuat kesyirikan, atau kita tahu orang ini masuk non muslim, dia kafir jelas, tetap kita tidak mau boleh mengatakan kamu masuk ke dalam api neraka, kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperbolehkan hanya kita menyebutkan secara umum saja. Memang Allah ketika mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selainnya. Semua ulama sepakat kesyirikan dosanya tidak akan diampuni sampai dia itu bertobat. Namun ini kan menjelaskan tentang perbuatannya. Dosa kesyirikan tidak akan diampuni. Tapi kalau secara individu ya tidak boleh. Kita tahu ada orang ngaku muslim, kemudian dia sujud di depan berhala atau sujud di depan kuburan dan mengagungkan kuburan, bahkan minta kepada orang yang dikuburkan, ya Syekh Fulan, ya bahkan ya Nabi misalkan, mudahkanlah urusanku. Ini adalah ucapan-ucapan syirik dan kita tahu itu adalah perbuatan dosa. Tapi tetap kita tidak boleh mengatakan kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengatakan misalkan kalau kamu masih seperti itu, berbuat kesyirikan, kamu tidak bertobat kepada Allah, khawatirnya dosamu tidak akan diampuni oleh Allah.
Karena dosa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah sampai bertaubat kepada Allah ketika masih hidup. Ini kan membicarakan secara umum. Tapi secara individu kita tidak boleh menvonis siapapun, ahli maksiat, ahli syirik, dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai kita yang mengklaim diri kita ahli ibadah, ahli tauhid, justru mengucapkan ucapan yang justru itu iftira ala Allahil kadzibah, yaitu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena mengatakan kamu tidak akan diampuni Allah, itu berarti sudah berdusta atas nama Allah. Dari mana kita tahu Allah itu tidak akan mengampuninya? Apalagi kalau tadi secara diulangi lagi, yaitu kalau secara spesifik orangnya lah yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau perbuatannya tetap kita mengatakan perbuatan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap merendahkan orang lain meskipun orang itu nyata-nyata berbuat maksiat, tetaplah kita tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Dan hendaklah diam dari perkataan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ingat, banyak bicara akan banyak kesalahan dan akan membawa kepada dosa. Adapun keyakinan sebagian orang untuk selalu diam secara mutlak atau menganggap diam sebagai bentuk takarrub di sebagian ibadah seperti haji, iktikaf, dan puasa, maka perbuatan ini dilarang. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata yang baik atau diam. Dan kita diperintahkan untuk berhati-hati ketika berbicara. Bukan berarti itu perintah untuk diam selamanya. Mendingan di rumah terus daripada keluar nanti banyak ngomong, banyak salahnya. Ditanya ada orang yang berbicara, yang lain aja yang jawab. Selama yang ditanya bukan diri kita, sehingga akan berbicara sama sekali. Nah ini pun juga bisu akhirnya kalau gitu. Beda lagi nanti ya. Atau dulu pada zaman Rasul juga ada orang yang memang melakukan demikian. Bahkan ada yang bernazar untuk diam karena saking khawatirnya berbicara itu salah. Nah, jadi ketika seorang itu khawatir berbicara salah, bukan berarti diam selamanya itu menjadi solusi. Namun dia itu boleh berbicara, tapi ketika berbicara hendaknya dipikirkan terlebih dahulu. Rasul pun mengatakan tetahaddas, berbicara. Jangan kau diam terus. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana ketika orang itu diperintahkan sholat, sholat itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah. Bukan berarti daripada sholat nggak ikhlas lebih baik nggak sholat aja, kan nggak boleh juga. Maka tetaplah sholat. Kalau misalnya masih ada was-was, nanti dilihat, pengen memperbaiki, yang dilawan itu ya hatinya tadi, yang dilawan itu keinginan untuk riya, bukan sholatnya yang ditinggalkan. Orang itu sekarang banyak yang jilbaban, tapi kelakuannya naudzubillah. Saya lebih baik gak jilbaban, tapi kelakuannya baik. Kita juga nggak baik. Jadi jilbabannya tetap, tapi juga memperbaiki perilakunya. Jadi semuanya dilakukan secara bersama. Maka kalau tadi banyak diemnya, lebih baik diplaster sekalian, disolasi, biar orang lain tahu kalau lagi nggak mau berbicara. Nah, kesimpulannya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjaga lisannya. Dia harus berpikir sebelum berbicara, apakah yang diucapkannya itu baik, manfaat, maslahat atau tidak. Sebab lisan mempunyai pengaruh yang besar terhadap istiqomahnya seseorang dalam beragama. Ini yang pentingnya kita menjaga ucapan. Dan menjaga ucapan yang paling penting juga ya dalam kehidupan di rumah tangga. Itu sangat penting untuk dijaga. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal, 3 ucapan yang seriusnya dihukumi serius dan guyonnya pun juga dihukumi serius. An-nikah wa talaq wa raj'ah atau rujuk. Itu nikah, kemudian talak dan rujuk. Meskipun di sini dilakukan dengan cara bercanda, tetap
dihukumi sah menurut syariat. Ada orang punya anak perempuan satu-satunya lagi, lalu kemudian bercanda sama temannya, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama ini dengan mahar sekian, dibayar tunai, langsung dibilang sah misalkan. Ya berarti pernikahan sah, padahal tadi niatnya bercanda. Atau main sinetron misalkan, kalau itu benar-benar putrinya yang diucapkan demikian, pura-pura main sandiwara misalkan, ya itu tetap sah pernikahannya tadi. Maka otomatis putrinya itu menjadi istri orang lain atau istri temannya tadi. Begitu pula dengan ya cerai juga. Seorang suami nggak boleh ya bercanda kepada ya istrinya. Lagi istrinya pengen apa, diucapkan ucapan talak misalkan atau cerai, tujuannya pengen entah ngeprank atau pengen apa, atau kadang mau ngasih hadiah tapi di prank dulu misalkan. Nah, kalau itu ngepranknya, bercandanya tentang cerai, ya tetap itu jatuh menurut syariat. Jika tidak diperbolehkan, jangan pernah yang main-main dalam pernikahan, perceraian, meskipun itu ya bercanda. Jadi kalau lafadznya itu sharih, lafadznya itu jelas, tegas, maka niat itu tidak dianggap. Tapi kalau lafadznya nggak jelas, artinya masih sama-sama ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu misalkan, ini dibutuhkan niat. Apakah niatnya suami itu menceraikan atau suruh pulang dulu aja misalkan, suruh introspeksi dirinya ada salah apa tidak. Nah, kalau tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran saja, maka ya tidak jatuh talak. Tapi kok niatnya dengan mengucapkan tadi itu memang diceraikan, nah, maka ya jatuh talak. Ya konsekuensinya kan berarti sudah talak satu kalau nanti langsung rujuk lagi. Dan kalau itu sering dilakukan tiap 3 bulan, tiap 4 bulan atau tiap tahun lah diucapkan demikian, maka berarti kalau sudah 3 kali ya sudah talak 3, sudah nggak bisa satu rumah lagi. Itu kan ya dampaknya besar. Berarti ya nanti kalau yang berhubungan statusnya ya zina. Itu hanya karena bercanda tadi yang tidak diketahui. Ya makanya di sana ada yang bercanda memang tidak benar-benar tidak diperbolehkan. Ketika itu bercanda dengan pasangannya tadi. Ada para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita sore hari ini.